Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan perkuliahan kita masih di materi proses bisnis dan pemodelan fungsional ya. Terakhir kita sudah melihat diagram use case ya. Jadi di dalam pemodelan bisnis dan pemodelan fungsional ini kita akan memproduksi 3 hal utama ya. Yang pertama adalah diagram use case, yang kedua adalah diagram aktivitas, dan yang ketiga adalah deskripsi use case. Kemarin kita pekan lalu sudah belajar tentang notasi atau sintaksis ya dari diagram use case-nya. Jadi di diagram use case itu ada aktor, dan aktornya itu dapat berupa sistem lain di luar sistem kita atau manusia gitu ya. Nah, ini nanti akan berpengaruh pada desain kita, teman-teman ya. Karena biasanya kalau yang aktornya manusia ini dia butuh user interface khusus berupa tampilan pada layar untuk menjembatani interaksi si pengguna dengan aplikasi yang akan kita kembangkan. Sedangkan kalau aktornya berupa sistem lain itu biasanya berupa API ya, atau application nya itu saya agak lupa. Jadi API point ya. Jadi application II-nya itu interface ya. Jadi interface application protocol apa ya. Oke, nanti saya agak lupa, nanti kita lihat ya. Yang mana ya? Kalau kita melihat bahwa aktornya adalah manusia, ini akan lebih rumit ya, karena memang kita harus menangkap banyak hal dari sisi kemanusiaannya gitu ya. Dari sisi kemudahan, dari sisi tampilan gitu kan, dari sisi budaya itu harus kita perhatikan. Ini ada di pelajaran khusus sebenarnya ya, di interaksi manusia dan komputer. Bagaimana kita membuat sebuah user interface yang memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna yang berupa manusia ini. Makanya ada mata kuliah khusus namanya interaksi manusia dan komputer, yang isinya ya tentang penelitian-penelitian terhadap interaksi manusia dengan komputer gitu ya. Yang terbaik, yang paling mudah itu apa. Kemudian komponen yang kedua di dalam diagram use case adalah use case itu sendiri. Ini menandakan satu buah feature ya, atau fungsionalitas utama yang dimiliki oleh sebuah sistem. Kalau fungsionalitas utamanya ada 10 ya, ada 10 use case gitu ya. Nanti di dalam use case ini akan digambarkan diagram aktivitas ya, atau urutan-urutan aktivitas yang merepresentasikan use case tersebut. Bisa juga use case ini disebut sebagai proses bisnis ya. Jadi satu proses bisnis yang runut ya, sehingga sebuah feature itu atau fungsionalitas dalam sebuah software itu terbentuk ya, atau terjadi gitu ya, dari awal sampai akhir. Nah, itu use case. Kemudian ada yang kotak ini adalah subject boundary ya. Dalam hal ini adalah batasan sistemnya ya untuk satu diagram use case. Biasanya kan satu buah sistem ya atau modul ini terdiri atas beberapa use case yang menunjukkan fungsionalitas dari sistem tersebut. Nah, sistem boundary ini juga akan menunjukkan lingkup dari aplikasi atau sistem yang akan kita buat. Mau
sedalam apa gitu kan, use case fungsionalitasnya sebanyak apa, itu istilahnya dilingkupin ya, itu dengan kotak ini. Kemudian ada lagi asosiasi ya. Ini asosiasi yang menghubungkan antara aktor dengan use case. Berupa garis saja ya, kemarin di pertemuan lalu sudah saya tunjukkan dengan menggambarkannya menggunakan aplikasi Draw.io ya. Kemudian ada relationship yang include gitu ya. Ini adalah sebuah relasi dari use case ke use case. Yang mana kalau ada use case dirujuk dengan menggunakan hubungan include seperti ini, berarti use case tersebut wajib dieksekusi ya untuk melengkapi atau untuk menyelesaikan use case utamanya. Nah, kenapa harus dipisahkan ya? Karena ada langkah tertentu gitu ya yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum use case yang merujuk pada use case yang di-include ini dapat diselesaikan dengan satu siklus yang sempurna. Kemudian ada extend teman-teman ya. Extend ini bersifat opsional atau boleh dieksekusi atau tidak gitu ya. Jadi kalau ada satu use case ya merujuk dengan hubungan extend berarti dia apa namanya ada pilihan ya untuk melakukan use case yang lain seandainya ada yang apa kondisi yang terpenuhi. Jadi kalau ada pilihan gitu ya, kondisi terpenuhi dan harus. Jadi akhirnya jadi harus ya, mengharuskan eksekusi. Tetapi ya boleh tidak juga kalau tidak terpenuhi. Intinya itu. Kemudian ada generalization relationship atau relasi pewarisan gitu ya. Ini persis ya seperti logonya simbolnya atau sintaksnya generalisasi pada pemrograman berorientasi objek. Karena sama ya, pemrograman berorientasi objek juga menggunakan UML sebagai bahasa pemodelannya. Gitu ya, kalau yang ini itu hanya aktor terhadap aktor gitu ya. Kalau ini use case terhadap use case, ini juga use case terhadap use case, kalau ini aktor terhadap use case. Ya, jangan terbolak-balik ya, teman-teman ya. Kemudian ini langkah-langkah kemarin sudah sempat kita bahas ya. Langkah yang pertama adalah kita lihat dulu definisi keperluan yang sebelumnya sudah kita tentukan, kita strukturisasi gitu ya. Kemudian dari situ kita identifikasikan batasan-batasan dari sistemnya. Dalam hal ini subject boundaries-nya ya. Itu dibatasi dengan kotak tadi. Nanti memisahkan antara sistem yang akan kita buat ya, yaitu internal system dengan sistem yang di luar, termasuk dari pengguna, yang tidak menjadi lingkup kita ya. Kemudian batasan subjek ini ya, digunakan untuk memisahkan perangkat lunak dari lingkungan yang lain gitu ya. Atau ada subsistem dari subsistem yang lain gitu ya. Misalnya nih dalam satu perusahaan itu ada modul untuk akuntansi atau subsistem ya, kita jawab subsistem untuk akuntansi. Atau ada subsistem untuk human resource, kemudian ada subsistem untuk ERP gitu kan. Itu dipisahkan seperti itu ya. Bahkan mungkin nanti kalau misalnya sistem akuntansinya sangat besar, misalnya ada melingkupi 5 siklus ya, siklus akuntansi yang pernah kita bahas, ya bisa kita bikin ke dalam 5. Tapi ya biasanya enggak apa detail. Ya intinya kalau misalnya dia perlu didetailkan ya bisa lebih dipisahkan kemudian didetailkan lagi use case-nya. Kemudian proses individual di dalam sebuah perangkat lunak. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah itu kita identifikasikan aktor-aktor yang di luar sistem kita. Gitu ya. Kalau ada aktor yang berupa sistem lain ya kita gambarkan dengan kotak. Berupa kotak. Kemudian kalau aktornya berupa pengguna manusia ya atau stakeholder manusia, itu kita penamaannya menggunakan atau menekankan dengan
peran gitu ya, bukan pengguna sistem. Jadi bukan nama orangnya tetapi perannya. Kalau dalam kasus, sistem akademik ya di universitas kita pisahkan aktor bukan by name gitu, tetapi by, perannya. Misalnya sebagai staf, sebagai dosen gitu kan, kemudian sebagai mahasiswa gitu ya, seperti itu. Staf pun ya mungkin juga bertingkat kan, staf kaprodi dengan staf akademik, dengan staf dekan, staf wakil rektor gitu kan, itu bisa dibeda-bedakan juga. Tergantung ya, kebutuhan dari kita itu sampai sedalam mana ya. Staf pun juga banyak ya, ada staf keuangan, ada staf akademik ya, ada staf sarana prasarana, itu harus dibikinkan sistem sendiri. Ya, kalau udah kalian melihat ada aktor dan peran yang seperti ini logikanya berarti nanti kalian akan merujuk pada, oh nanti bakal ada otorisasi gitu ya, autentikasi dan otorisasi. Ya itu nanti akan kita bahas juga di mata kuliah pemrograman ya. Oke, kemudian setelah itu kita identifikasikan proses bisnis dan use case utamanya gitu ya. Ini dilihat dari keperluan sistem nih sebenarnya gitu ya. Tekniknya kalian akan mengidentifikasikan use case utama ya, jangan terlalu detail sehingga proses bisnis kunci itu dilupakan. Jadi satu proses bisnis itu kan berarti satu proses yang utama dulu, yang kunci gitu ya, kunci-kunci gitu. Kemudian tanyakan kepada aktor untuk mendeskripsikan tanggung jawab mereka. Pada tahapan kita membuat use case ini teman-teman ya, ini merupakan tahap yang penting ya untuk membuat vokabularinya ya, atau jargon atau singkatan, kemudian untuk menyelaraskan ya atau menyamakan persepsi gitu ya, sehingga apa yang kita omongkan itu nyambung di yang lain. Misalnya ketika kita buat sistem akuntansi gitu ya, itu kita bisa menyusun ya, misalnya kalau istilah jurnal itu merujuk pada apa gitu kan, istilah misalnya aset itu apa gitu kan, kemudian ada lagi piutang, hutang itu apa ya kan, nanti harus persepsinya sama gitu ya. Jadi ketika kita bicara ini kita sedang membicarakan tentang siklus, pendapatan gitu kan. Di situ ada aset yang dijual, bukan aset ya, tapi barang jualan ya atau jasa. Sehingga kita tidak bingung apa yang kita komunikasikan ya. Kita sebagai sistem analis dan, lawan kita sebagai stakeholder-nya gitu ya. Kemudian apalagi, setelah itu teman-teman ya, kalian buat ya, apa namanya, setelah kita identifikasikan ya, kita gambarkan ya, kita buat gitu kan. Kemudian, ada proses reviewing di sini. Sebenarnya proses review ini adalah proses yang iteratif itu tadi gitu teman-teman ya. Jadi kita review, kemudian kalau ada use case yang memang, apa namanya, masih terlalu detail gitu ya teman-teman ya, itu bisa kita pisahkan. Kemudian kalau ada use case yang bisa kita gabung-gabungkan, kita gabungkan. Ini maksudnya adalah untuk, menyederhanakan gitu ya, eee, sebenarnya lebih ke identifikasi feature ya. Jadi kalau fiturnya apa namanya, ternyata bisa digabungkan, itu kan berarti ada satu usaha kita untuk melakukan efisiensi ya. Termasuk nanti kalau ada pemisahan juga gitu kan, karena pemisahan terjadi itu kan karena memang proses bisnis yang terjadi itu, berbeda sama sekali gitu ya, tidak ada irisannya. Biasanya kalau
kita lihat ya di dalam sebuah use case, kita bisa melakukan penggabungan use case ketika terjadi irisan-irisannya, banyak irisan di situ. Begitu teman-teman ya. Kemudian ketika kita sudah mengidentifikasikan semua ini, tujuan utama dari penggabungan dan pemisahan ini itu untuk memastikan bahwa use case-nya itu tidak terlalu detail, karena kan memang masih bird view ya, dan tidak terlalu sederhana juga gitu ya. Kita harus mampu membalancing ya atau menyeimbangkan antara detail dan fungsionalitas. Dan nanti ada aturan ya di dalam satu diagram use case ini, usahakan terdiri atas 3 sampai 9 buah use case aja, gitu ya. Sehingga tidak terlalu ribet atau jelimet di dalamnya. Nah, kalau masih ada lebih dari 9, itu berarti menunjukkan bahwa use case-nya terlalu detail. Kalaupun tidak terlalu detail ya, berarti sistemnya terlalu besar. Kalau setelah ditimbang-timbang ya ternyata ini enggak detail kok, sudah merepresentasikan seluruh feature pada sistem, itu berarti kalau lebih dari 8, itu harus kalian pecah menjadi subsistem ya, gitu. Jadi tak mungkin itu satu sistem yang running di jalan ya, itu terdiri atas lebih dari 8 use case. Pasti harus dipisahkan. Misalnya kalau ada sebuah sistem perusahaan ya, yang sangat besar gitu kan, sehingga fiturnya banyak, itu pasti bisa dikelompokkan. Ada ya ini berhubungan dengan keuangan nih, gitu kan. Ini berhubungan dengan SDM nih. Ini berhubungan dengan misalnya customer relationship gitu. Ya jadi untuk membalancing juga nih untuk fungsi utama dari use case ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah ini juga yang penting udah diidentifikasikan, nanti cara gambarnya seperti ini. Sekarang kita akan mempraktekkan teman-teman ya, bagaimana sih cara menurunkan use case dari sebuah statement keperluan fungsional gitu kan. Jadi sebelum ini kan kita melakukan elicitation ya atau pencarian keperluan yang hasilnya berupa non fungsional dan fungsional. Oke, bentar saya tunjukkan ininya dulu ya. Hmm, Sebentar, proposal system. Oke, kok lama ya tumben. Nah, oke, jadi di ini ya. Nah, jadi di definisi keperluan ini kan ada non fungsional, ya ada keperluan fungsional. Nah, use case itu dibangun dari keperluan fungsional teman-teman ya, yang bentuknya seperti ini. Jadi kalian buatlah, silakan satu buah use case, sebuah definisi keperluan fungsional ini ke dalam bentuk yang seperti ditampilkan di sini. Jadi nanti dari sini itu menjadi sebuah use case gitu ya. Contoh yang menjadi proposal yang ada di template proposal sistem kita itu adalah eh, membuat sistem penjadwalan rawat jalan gitulah ya. Itu appointment untuk ketemu dengan dokter. Itu cukup ya, kita buat sistemnya itu dia bisa ngapain aja, punya feature apa. Oh, ternyata dia feature-nya ada 3 ya. Kita balik lagi ke slide-nya karena udah ada semua di slide-nya. Ya, ada 3 nih. Yang pertama adalah manage appointment, teman-teman. Gitu ya. Nah, manage appointment. Ini akan menjadi satu use case ya. Kita bisa menjadwalkan sebuah pertemuan di sini nih. Gitu kan. Yang mana nanti di dalam manage appointment itu ini ada 3 eh, proses gitu ya. Yang mana ketika kita ingin melakukan pertemuan dengan dokter, itu pasien bisa membuat pertemuan baru gitu ya. Atau pasien mengubah eh, appointment yang sebelumnya sudah pernah dijadwalkan gitu ya. Atau pasien meng-cancel gitu kan. Misalnya nih,
Pak Yusuf ingin ketemu dengan dokter penyakit dalam nih. Setelah dilihat masuk ke sistem ya, Pak Yusuf ingin jadi kalian sambil membayangkan sistemnya nih. Masuk, login, nanti cari dokter penyakit dalam, dilihat jadwalnya. Oh, kelihatan nih, misalnya kalau dokternya lebih dari satu kan kelihatan nih. Dokter ini prakteknya tiap hari apa, jam berapa. Nanti di situ kita bisa milih kita mau dosen lagi, dokter apa gitu ya. Kemungkinan besar sih ngikutin hari kita yang bisa gitu ya. Atau kalaupun kita prefer dokternya, nanti kita nentuin eh, kira-kira mau ketemunya hari apa, tanggal berapa. Nanti kan kelihatan di situ ya, gitu. Ketika kita new appointment, misalnya nih Pak Yusuf, ini hari Senin ya, ingin ketemu dokter penyakit dalam, milih jadwal hari Kamis, gitu ya. Berarti saya membuat appointment baru. Nah, gitu ya teman-teman ya. Misalnya besok nih hari Selasa, ya saya dapat undangan yang memang tidak bisa saya tinggal, gitu ya. Maka saya lihat di sistem, aduh saya sudah nih mendaftar dokter untuk datang hari Kamis. Padahal ternyata saya mendapatkan undangan ya, misalnya untuk rapat lah ya, untuk rapat yang tidak bisa ditinggalkan hari Kamis. Akhirnya kan saya bisa melakukan perubahan kan. Oke, saya rubah. Perubahan macam-macam ya, bisa kita majukan gitu ya. Atau bisa kita mundurkan gitu. Yang penting dokternya sama gitu kan. Gitu ya. Gitu. Misalnya ternyata hari Kamis nggak bisa, tapi ada jadwal yang hari Rebo misalnya. Berarti bisa tuh saya rubah ya. Saya berubah jadwalnya jadi hari Rebo. Jadi besoknya ya, bukan besoknya lagi yang kita mesti datang ke dokter. Ini namanya mengubah janji ketemu ya. Appointment itu janji ketemu ya, atau jadwal ketemu ya. Nah, misalnya ternyata, waduh, ternyata ya kita dapat kabar nih, dokternya misalnya berhalangan selama 2 pekan. Misalnya dokternya mau ada kunjungan kerja misalnya ke rumah sakit lain selama 1 pekan gitu kan. Nah, nanti saya bisa cancel nih. Ya, jadi yang pertemuan dengan dokter itu kita cancel gitu ya. Nanti kita bisa melakukan appointment baru dengan dokter yang lain di hari yang lain atau di hari yang sama kalau misalnya ada dokter yang sama. Nah, ini namanya penjadwalan eh, temu dokter gitu ya. Appointment jadwal bertemu gitu ya. Ya appointment itu pertemuan gitu ya. Perjanjian pertemuan itu appointment gitu. Lah ini namanya feature pertama gitu ya. Nah, yang ini tuh sebenarnya sudah memberikan satu gambaran nih. Nanti ada opsi-opsi gitu ya. Apa nih opsinya gitu ya. Nanti kita akan bahas lagi, kita breakdown lagi ke diagram yang lain. Nah, kemudian feature yang keduanya itu ada membuat jadwal gitu kan. Nah, ini kalian akan kelihatan nih bahwa pasien ini, office ini ya, kemudian di yang ini ada dokter ya. Ini kalian harusnya sudah bisa mikir nih, oh ini adalah role nih, ini adalah peran. Ini adalah aktor. Aktornya berupa apa? Berupa manusia. Gitu ya. Oh, berarti ini use case untuk digunakan oleh pasien. Ini use case yang digunakan untuk staff gitu ya, office manajernya. Jadi yang membuat jadwal bahwa dokter A, dokter B, dokter C ini praktek pada hari apa aja, kemudian jam berapa, kemudian bisa melayani sampai maksimal berapa pasien, itu adalah office manajernya. Jadi dia nanti login masuk sebagai office manager bisa membuat jadwal. Jadi ketika kita ya mau make appointment ini, yang kita lihat adalah jadwal yang diproduksi oleh office manager ini, gitu ya. Gitu, dia bisa mengubah, membuat ya atau menghapus gitu kan. Kemudian bisa mencetak nih yang ini. Tujuannya apa ya? Mungkin untuk ditampang, maksudnya dicetak itu dia ditampangkan ya gitu ya, ditampilkan. Misalnya untuk bikin flyer di WA gitu kan. Kan sekarang ada tuh rumah sakit yang memiliki WAG. Ya, nanti kalau kita jadi member, jadi anggota udah masuk ke situ, kita akan diupdate oleh
jadwal-jadwal tadi gitu ya, jadwal dokter ini gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ini teman-teman ya, ini ada eh, apa namanya, ketersediaan dokternya. Jadi ketika seorang dokter ya sudah ditanya nih sama office manager, Pak Dokter Yusuf misalnya, jangan Yusuf, tadi pasiennya Yusuf ya. Misalnya Pak Dokter Adit gitu ya, nyenengan nanti akan eh, apa sih namanya, memiliki jadwal pemeriksaan hari ini jam segini, hari ini jam segini. Gimana, setuju apa enggak? Oke setuju, terus diproduksi kan, dibuat. Nah, dibuat. Nah, nanti si dokternya tinggal eh, apa sih namanya, memberitahu ketersediaan. Misalnya nih, saya si dokter Aditnya itu dapat jadwal hari Senin ya. Senin, misalnya Senin, Rabu, Kamis. Senin, Rabu, Jumat misalnya ya. Nah, ternyata ya dia ada kendala. Pas hari Rebunya dia tidak datang. Ya, nanti di sini ada bisnis rule-nya ya. Misalnya harus 1 hari sebelumnya diinformasikan ya, atau 2 hari sebelumnya. Atau kalau menurut gambaran saya sih ini sebenarnya membuat jadwal pekan depan itu pekan ini ya, sehingga dokter bisa kita kasih tahu. Dan kalau dia tidak bisa ya hadir di hari yang dijadwalkan, maka dia akan mengupdate jadwal. Misalnya saya hari ini tidak bisa datang gitu ya. Sehingga pasien-pasien yang sebelumnya sudah apa namanya membuat janji bertemu itu bisa merubah atau mengganti ya dengan dokter lain atau merubah jadwalnya yang dokternya itu bisa hadir. Dan mungkin nanti yang baru pun gitu ya, itu yang ditampilkan adalah jadwal-jadwal yang menunjukkan bahwa dokter tersebut itu bisa hadir atau ya bisa praktek lah ya, bisa praktek di hari itu. Jadi di sini itu nanti si dokter itu akan istilahnya ada approving ya. Oh, saya hari hari ini yang dijadwalkan sudah datang gitu ya. Hmm. Oke, begitu ya teman-teman ya. Di bayangannya dapat ya teman-teman ya. Jadi nanti ketika kalian membuat ini, sini ya, yang di keperluan fungsional, ini buatlah terstruktur mungkin gitu ya. Sudah mulai memisahkan feature, memisahkan siap aktor apa aja yang menggunakan feature tersebut, kemudian sudah mengidentifikasikan semua kemungkinan yang terjadi pada feature itu. Gitu ya, teman-teman ya. Maka bentuknya ya seperti ini. Ini lebih apa komplit dibanding yang ini tadi ya, teman-teman ya. Dibanding yang ini. Karena ini sebagai contoh untuk di slide. Ya, begitu teman-teman ya. Sehingga pada slide selanjutnya kita akan lihat bahwa eh, apa namanya, keperluan fungsional ini sudah mulai melihat ya, sudah mulai melihat mana use case-nya gitu ya, mana aktornya gitu ya, dan mana apa namanya, kemungkinan yang terjadi pada use case tersebut gitu ya. Nah, ini yang udah saya tandain. Nanti coba ya kalian bikinnya ketika membuat keperluan fungsional ini ya seperti ini. Biar nanti kita bisa pisahkan mudah gitu ya namanya. Dan ketika kita membuat sebuah diagram use case ini ada iterasi. Jadi jangan harap kalian eee, membuat use case dalam 1 kali jalan itu bisa ya. Itu bisa berkali-kali gitu ya, namanya iterasi. Ini saya tunjukkan ya, iterasi 1 itu kemungkinan seperti ini. Nanti kalian setelah bikin iterasi ini, kalian lakukan sesi lagi gitu ya, ngobrol sama stakeholder. Ini begini bener nggak, ini begini bener nggak. Nah, nanti mungkin ada perubahan-perubahan di situ, review lagi dengan keperluannya, divalidasi, verifikasi, kemungkinan bisa jadi iterasi kedua. Gitu ya. Iterasi kedua apa? Oh, menambahkan pasien ini. Ternyata teman-teman ya, dalam perjalanannya pasien itu ada 2 status nih ya, pasien baru
sama pasien lama. Pasien lama itu pasien yang sebelumnya sudah terdaftar ya di rumah sakit. Jadi nanti dari sini ya pindah ke sini itu ketambahan namanya pasien baru. Gitu ya, ketambahan ini yang mana dia merupakan sejenis ya atau S ya, is a ya. Jadi new patient itu is a patient ya. Jadi pasien baru itu adalah sebuah pasien yang belum terdaftar di dalam sistem. Oke. Terus dikembangkan lagi ada iterasi ketiga ya, ini kan ditambahkan spesialisasi ya. Itu hanya ditambahkan lagi spesialisasi all patient ya. Jadi di samping ada new patient, ada old patient gitu kan, atau patient yang sudah terdaftar. Kemudian karena sudah ada new patient dan old patient, maka yang tadinya manajemen lihat nih ya, manajemennya cuma satu dan merujuk ke aktor yang jadi orang tua gitu ya. Jadi kalau ada pewaris teman-teman ya, itu mesti yang tadinya satu use case ini cuma disebutin satu ya, nanti akan merujuk kepada dua, tergantung dari banyak aktor yang digeneralisasi gitu ya, yang memiliki spesialisasi. Sehingga di iterasi ketiga nih teman-teman ya, itu akan ketambahan appointment untuk pasien yang lama dan appointment untuk pasien yang baru. Makanya dia ke sini ya. Nah, gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini nanti kelihatan nih, oh kalau pasien baru teman-teman ya, ketika dia ingin membuat appointment, maka dia melakukan satu langkah lagi yang sebenarnya dia langkah satu use case gitu ya, satu gambaran use case, yaitu create new patient. Makanya di sini ada nih, dibikin create new patient lagi, kemudian include sini ya, ada hubungan include yang merujuk pada use case yang wajib dilakukan. Jadi kalau ada tulisan include ini teman-teman ya, ada seorang pengguna dengan peran pasien yang baru, dia melakukan appointment, maka dia wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Jadi ini pendaftaran ini teman-teman ya. Gitu. Paham ya? Kemudian pendaftaran ini kan selain si pasiennya itu memberikan data-data pribadinya, seperti nik, nama gitu kan, status-status yang lain gitu ya. Yang ada di KTP sih biasanya ya. Terus dia akan mendapatkan username ya. Dan disuruh untuk menyeting password untuk aplikasi yang kita bikin. Jadi begitu gambarnya teman-teman. Ya, lain dengan pasien yang sudah terdaftar. Jadi yang dia pernah daftar tuh namanya old patient ini. Dia ya ketika ingin membuat janji ketemu dengan dokter, itu hanya wajib melakukan update patient information ya, ketika ada syarat. Ya, syaratnya apa? Ketika ada data-data dia yang berubah ya. Misalnya status perkawinan yang sebelumnya menikah, misalnya sebelumnya itu single gitu ya, itu menjadi menikah. Apalagi mungkin ada update ya perubahan dari satu asuransi kesehatan ke asuransi kesehatan yang lain gitu ya. Mungkin lagi ada update ya. Apalagi kalau tanggal lahir mah nggak mungkin ya tanggal lahir. Atau ya mungkin kan ada kesalahan lah ya. Mungkin yang pertama itu daftar salah ya. Kan kadang sering tuh kayak saya juga sering salah daftar umur ya. Umur saya mau nulis nih 1978 nulisnya 2008 gitu ya. Gitu. Sering seperti itu gitu ya. Jadi si use case yang dihubungkan dengan hubungan extend seperti ini sifatnya opsional. Opsional itu apa? Hanya dilakukan ketika ada kondisi yang terpenuhi. Sehingga dia di sini extend terus merujuknya ke use case utamanya ya. Gitu. Jadi gitu. Jadi dia boleh mengupdate kalau memang ada yang ingin diubah. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika kita manajemen di sini juga ada hubungan pewarisan ya. Karena kan sebelumnya si manage appointment ini dia hubungannya ke pasien kan.
gitu. Tadinya kan seperti ini. Ketika sudah ada spesialisasi dari pasien tersebut, maka otomatis use case-nya juga akan ikut ter spesialisasi gitu ya. Gitu, ini sama nih, gitu ya. Nah, di sini ada satu use case yang apa namanya, eee, yang diubah gitu ya, ketika kita akan melakukan pembayaran. Mungkin di pendaftaran sebelumnya, pembayaran kita itu menggunakan asuransi gitu ya. Tapi pas kita, apa namanya, melakukan pertemuan dengan dokter lagi, kemudian apa namanya, mungkin tidak ingin menggunakan asuransi, maka ada satu langkah ya yang mengubah cara pembayarannya, ini cara pembayaran gitu ya, itu diubah gitu ya, tidak seperti yang pada saat kita pendaftaran tadi. Begitu ya teman-teman ya. Nah ini untuk manage appointment-nya nih teman-teman ya. Jadi untuk use case yang ini, yang pertama ini, gitu. Nah, kemudian kita akan bahas use case produce schedule sama record dokter availability ya. Jadi sini ada ya, manajemen itu bisa membuat jadwal gitu kan. Kemudian dokter bisa mengabarkan bahwa dia itu pada hari tersebut dapat hadir gitu ya. Nah ini dirubahnya di iterasi ketiga gitu. Nah untuk membuat jadwal gitu kan dan mengupdate ke apa namanya, ke mengupdate, ketersediaan dokternya gitu ya teman-teman ya. Ini ada satu use case yang namanya manage schedule ini, yang mana dia bisa dilakukan atau wajib dilakukan ya karena dia include. Jadi dia nanti satu user interface lah intinya, yang namanya manage schedule itu yang bisa dilakukan oleh si aktor ini, manajemen dan dokter. Lah kalau seperti ini kalian harusnya sudah mulai klik ya, sudah mulai ngeh, muncul pemikiran ya atau logika bahwa use case ini akan merepresentasikan user interface ya. Likely gitu ya. Udah menjadi hint, menjadi tanda-tanda bahwa ini mau dijadikan user interface. Ya, karena ini hubungannya sama manusia juga ya. Kalau kalau hubungan dengan sistem lain, menggunakannya sistem interface namanya. Begitu ya teman-teman ya. Itu. Jadi ini bisa untuk batu lompatan ya, menjadi semacam panduan ya bagaimana sih atau apa saja sih user interface yang akan kita buat. Itu teman-teman ya. Nanti ujungnya ke situ. Oke, begitu contohnya. Nah, itu udah kita membuat namanya diagram use case ya. Jadi sekarang teman-teman ya, silakan kalian ini sudah dapat pengetahuan lagi, level kalian sudah naik, sehingga nanti di sininya juga sudah mulai dibuat ya. Nah, silakan kalian kalau ada iterasi use case-nya itu sebenarnya merujuk ke yang terakhir ya. Makanya saya bilang kalian silakan buat di sini ada versioning gitu ya. Versi ini, versi ini. Jadi nanti kalau kalian ternyata melakukan iterasi pembuatan use case, itu bukan iterasinya ditampilin semua di situ teman-teman ya, tetapi versi terakhir dari dokumen proposal sistem ini merujuk pada revisi atau iterasi terakhir dari diagram yang sudah kalian buat. Ya kalau ini kan karena saya sebagai contoh, bahwa nanti bentuknya seperti ini ya, misalnya ini iterasi satunya, ya ini iterasi duanya, ini iterasi ketiganya misalnya gitu ya. Nanti yang ditampilkan satu use case aja nih di dalam proposal kalian. Cuma karena kalian membuat dokumennya versioning, jadi nanti kalian bisa bandingkan satu dokumen dengan dokumen yang lain. Gitu ceritanya. Oke, dipahami ya teman-teman ya. Kalau tidak silakan ditanyakan.
Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, kita masuk ke membuat diagram aktivitas ya, teman-teman ya. Kita lihat materinya. Oke, setelah kalian melihat ya bahwa sebuah sistem itu terdiri atas beberapa feature yang diwakili oleh use case, maka kalian akan membuat proses bisnis untuk masing-masing use case tadi. Nah, proses bisnis ini nanti akan berisi aktivitas-aktivitas yang berurutan dan teratur, yang sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan ya. Gitu kan, misalnya pendaftaran pasien ya SOP-nya seperti ini. Ya, ketika si pasien ingin melakukan penjadwalan pertemuan dengan dokter, ya prosedurnya seperti ini. Ya, ketika misalnya si manajernya, kita balik ke diagram ya, yang ini ya. Si manajernya ingin membuat jadwal, nanti dalamnya juga ada SOP-nya. Ketika dokter ingin dia mengubah-ubah apakah dia nanti dapat hadir pada hadir praktek ya pada jadwal yang telah ditentukan, maka di sini ada SOP-nya seperti apa. Semuanya ada SOP-nya yang akan dituangkan ke dalam diagram aktivitas ini. Gitu ya. Gitu. Jadi memang kita modelnya step by step ya. Kita pecah lagi, kita garap, kita pecah lagi, kita garap. Nah, nanti juga apa namanya? Masing-masing bagian itu kalau memang sistemnya besar dan kita memiliki tim yang banyak, itu bisa untuk melakukan pembagian teman-teman ya. Pembagian tugas, kamu buat apa, kamu buat apa gitu. Oke, lanjut teman-teman. Diagram aktivitas ini akan menggambarkan urutan aktivitas yang pada SOP. Ya, diagram bersifat abstrak dan mendeskripsikan proses secara umum. Ya, jadi tidak menggambarkan algoritma yang jelimet, hanya berupa narasi-narasi ya, tidak perlu bikin yang jelimet-jelimet ya, karena memang kita juga masih sering berkomunikasi dengan stakeholder yang ya dia tidak tahu apa-apa lah tentang sistem ya, tentang algoritma itu apa gitu kan. Nanti ada istilah dalam algoritma mungkin seperti LIFO, VIVO, round robin gitu kan. Ada array, ada recollection ya, itu jangan sampai muncul gitu ya. Nanti kalian digetok loh sama si stakeholder yang memang tidak memiliki pengetahuan di situ. Oke, kemudian langkah selanjutnya gitu ya. Itu memodelkan tingkah laku yang tidak bergantung pada objek. Jadi yang kita lihat itu kelasnya teman-teman ya. Kemudian aktivitas yang ketiga adalah digunakan untuk memodelkan proses apa saja, mulai dari alur bisnis tingkat tinggi yang melibatkan banyak use case, sampai dengan menjelaskan secara detail masing-masing use case individual. Gitu. Jadi nanti teman-teman ya di diagram aktivitas akan kelihatan ya. Misalnya nih, kalau kalian mau melakukan penjadwalan pasien gitu kan. Gitu ya. Itu kalian harus ngapain aja. Oh, kalau kalian pasien baru itu harus ngapain gitu ya. Kalian pasien ini lama ya, itu harus ngapain. Ini pasien baru itu harus ngapain. Itu nanti tertuang di dalam diagram aktivitas. Jadi kalau boleh dibilang diagram aktivitas itu penjabaran lebih lanjut atas use case yang telah kita buat pada diagram use case sebelumnya. Itu ya, teman-teman ya. Ketika memodelkan diagram aktivitas teman-teman ya, atau memodelkan proses bisnis ke dalam diagram aktivitas, itu ada namanya praktek terbaik yang dipropos oleh Martin Schedborn ya. Yaitu ya, pertama jadilah realistis. Karena mustahil mengidentifikasikan semuanya sekaligus. Ini namanya iterasi dan iterasi ini tandanya itu tidak harus diselesaikan dalam satu project teman-teman ya. Karena nanti kita ada versioning juga gitu ya. Kalau dirasa, kan kita ada pertimbangan nih. Ini sistemnya itu harus jadi kapan dengan biaya berapa.
Yang penting teman-teman ya, kalian ingat nih ada Agile Manifesto, kita membuat aplikasinya itu jalan terlebih dahulu, gitu ya. Perkara nanti ada pengembangan-pengembangan tingkat lanjut, itu silakan ditampung dulu, termasuk di sini gitu ya, gitu. Atau dibikin project lebih lanjut untuk mengupgrade sistem yang telah ada. Itu sudah umum ya, jamak terjadi, apalagi di dunia yang sekarang sudah sangat cepat perubahannya. Sehingga ya, seperti yang kemarin saya bilang, Agile Manifesto yang muncul gara-gara landscape dunia usaha yang bergerak dengan cepat. Sehingga tidak memberikan kita peluang ya untuk memikirkan sebuah SOP yang canggih, yang keren, yang sophisticated dalam satu waktu. Itu tidak. Yang penting harus beradaptasi ya. Apalagi sekarang kan belum tentu yang sekarang best practice di 3-4 tahun lagi atau tahun depan ya, itu masih best practice karena akan banyak, apa namanya, penelitian ya atau praktek terbaik lain gitu ya, yang lebih terbaik di akan datang, gitu. Jadi kita harus bersifat lincah aja, lincah beradaptasi dan dapat, apa sih namanya, embrace itu, merangkul perubahan yang cepat itu. Ya makanya Agile Manifesto kemarin sempat kita bahas, muncul ya di apa atau tercipta ya di awal-awal tahun 2001 itu. Ya, yang pertama adalah jadilah realistis. Yang kedua itu jadilah tangkas, lincah, dan gesit. Oh, ini sudah saya bahas ya. Karena meskipun tidak mengidentifikasikan semua feature, namun feature yang ditemukan harus diidentifikasikan secara ketat atau menyeluruh. Oke, kemudian yang ketiga ini saran dari si Martin. Ini adalah semua model merupakan aktivitas kolaboratif ya teman-teman ya. Sehingga kita mau tidak mau ya, gitu. Kalau udah mau tidak mau ya berarti wajib gitu ya. Bekerja dalam sebuah tim gitu. Sekarang kalau apa-apa sendiri ya, ya mungkin bisa ya kalau kalian canggih. Cuma secanggih apapun kalian, waktunya kan tidak ada. Biasanya ya orang-orang yang canggih itu akan memiliki banyak asisten ya atau bawahan gitu ya yang akan membantu dia untuk menyelesaikan apa yang sudah dia pikirkan gitu kan. Ada namanya proses delegasi gitu ya. Atau pemisahan karena kita juga tahu ya ada satu pekerjaan yang bisa dikelompokkan ke dalam satu orang. Ya, tidak tidak satu orang menyelesaikan semuanya. Gitu ya. Jadi ini ada proses kolaboratif di sini. Gitu. Kemudian jangan gunakan case ketika melakukan pemodelan, gunakan whiteboard. Ini berlaku untuk ketika kalian melakukan validasi dan verifikasi dengan stakeholder gitu kan. Gitu. Ya, case ini boleh digunakan tetapi sebagai rujukan awal. Misalnya kalian ya, mempropos itu memberikan satu proposal gitu ya. Ini loh saya punya gambarannya seperti ini. Itu boleh ya menggunakan case nggak apa-apa. Tapi ketika pembahasan itu jangan gitu ya. Ya, nanti malah lama gitu ya karena memang case itu lama. Case itu apa? Aplikasi Draw.io yang kemarin ya sudah sempat saya tunjukkan. Itu adalah case tool ya. Itu gunanya case tool itu hanya untuk mendokumentasikannya setelah semuanya memahami ya, kita akan membuat sebuah sistemnya itu seperti apa gitu. Kemudian praktek terbaik lagi. Nah, proses pemodelan itu harus dilakukan secara iteratif ya. Ketika semakin memahami sebuah proses bisnis dan terjadi kesalahan asumsi, kembalilah ke model-model sebelumnya untuk merevisi. Gitu. Pasti terjadi ya. Ketika kalian masuk nih, gitu ya, itu banyak mungkin informasi-informasi yang miss ya, yang belum berhasil kalian gali.
Nanti kalian akan menggali lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi sampai akhirnya menemukan satu bentuk model yang ideal gitu ya. Ada revisi, ada koreksi segala macam. Oke. Kemudian ya, ketika memodelkan proses bisnis, fokuslah pada satu proses spesifik. Kan udah dibuatkan tuh satu use case-nya. Jadi use case itu juga untuk memberikan kalian panduan, kalian itu ngerjakan yang mana. Bahkan dari use case itu nanti kita bisa lihat ya, use case mana yang memiliki prioritas lebih tinggi dari use case yang lain. Nanti ada tuh di dalam deskripsi use case kita tentukan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu use case-nya gitu ya. Karena ada beberapa use case teman-teman ya, itu yang dia baru bisa dikerjakan setelah use case sebelum atau use case yang lainnya itu selesai gitu. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, yang kelima ya, ketika memodelkan proses bisnis, fokuslah pada, oh ini yang tadi sudah ya. Tadi yang terakhir nih, yang keenam. Ingatlah bahwa sebuah proses bisnis merupakan abstraksi dari dunia nyata. Jangan memasukkan semua proses minor ke dalam deskripsi proses bisnis saat ini. Terlalu detail akan menyebabkan kebingungan dan mencegah kita menyelesaikan masalah mendasar yang memang harus ditangani oleh sistem kita. Gitu ya. Jadi kesimpulannya buatlah yang tengah-tengah gitu ya. Detail banget jangan gitu kan. Luas banget juga jangan gitu ya. Kita harus membalance. Nah, nanti kalau kalian sudah berpengalaman ya dengan pola pikir yang ini, nanti kalian akan otomatis nih akan berpikir seperti apa yang disarankan oleh Mr. Martin Setbauer. Bacanya apa itu ya? Ya kayak gitu lah mungkin. Setbauer, Setbauer gitu ya. Ini kayaknya orang-orang Jerman nih kayaknya. Lah sintaksis diagram aktivitas itu seperti ini. Ada action, ada activity. Jadi kalau ada, ini bukan oval ya, lingkaran namanya apa itu? Persegi panjang yang ada roundnya, ada round corner ya. Nah ini yang round corner ini bisa berupa action ya, hanya satu aksi atau berupa aktivitas lebih dari satu aksi. Nggak apa-apa gitu ya. Kalau memang yang kita sebutkan adalah aktivitas yang yang merupakan penggabungan dari aktivitas lain dan memang seperti itu ya nggak apa-apa. Nah, tetap menggunakan notasi yang sama. Kemudian di atasnya ada class name teman-teman ya. Ini digunakan untuk menggambarkan objek yang terhubung ya dengan si diagram aktivitas tersebut gitu. Kemudian ada control flow ya, urutan dari eksekusi kita menggunakan ini. Kemudian objek flow itu urutan eksekusi tetapi dia berjalan pada objek gitu ya. Kemudian ada initial node ya ini menunjukkan dimulainya sebuah aktivitas. Kemudian ada final activity node. Ini menunjukkan bahwa setelah mencapai ini teman-teman ya, ini proses akan berhenti. Itu ceritanya. Makanya disebut sebagai final activity node. Kemudian ada lagi ya final activity node yang bentuknya silang seperti ini teman-teman ya. Ini tandanya kalau kalian menemukan ini, itu ada satu aktivitas yang dia berhenti, tetapi satu proses bisnis di dalam use case tersebut itu belum berhenti. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini benar-benar sudah berhenti si apa namanya proses bisnisnya gitu ya. Oke. Kemudian kalau ada sebuah pilihan teman-teman ya, ada namanya decision node, itu gunakanlah wajik seperti ini. Nanti biasa di sini kriterianya gimana? Apakah yes, apakah no gitu ya. Itu. Kemudian setelah ada pemisahan di decision node, kan akan balik lagi tuh ke jalur utama ya. Itu menggunakan merging namanya ya. Merge node ini. Dia akan menangkap ya semua aktivitas ya
dari aktivitas yang di jembreng itu ya, yang karena banyak pilihan ke dalam satu. Kemudian kalau ada, ya ini merge-nya, kalau ada satu aktivitas ya, yang ketika dia menjalankannya bisa dilakukan secara paralel, tidak bergantung satu dengan yang lain, gunakanlah fork node. Nah, ketika mau balik lagi, ketika mau join teman-teman ya, fork node tadi itu di join node juga pakai ini. Oke ya teman-teman ya. Kemudian ada swim lane ini untuk membatasi satu aktivitas atau ya satu aktivitas dan aktivitas lain itu ke dalam apa sih kolom-kolom tertentu gitu ya. Ini namanya swim lane. Kolom atau row gitu ya. Nanti ada contohnya ya. Oke. Contoh dari diagramnya nih teman-teman ya, itu akan seperti ini. Yang kanan kan kita coba buat use case-nya kan seperti ini nih, use case seperti ini. Kemudian dia akan terus saya akan bahas satu dulu nih. Manage appointment dulu ya. Makanya sini saya tulis manage appointment. Jadi satu use case ini akan kita buat satu apa namanya diagram aktivitasnya gitu ya. Karena di dalam sini teman-teman ya, ini ada A, B, C ya. Dan kita tahu nih bahwa aktornya itu ternyata ada dua, yaitu seorang pasien yang belum terdaftar dan pasien yang sudah terdaftar. Maka ketika kita ingin memanage appointment, itu apa yang terjadi di sini? Ada aktivitas apa di sini? Pertama adalah cari informasi pasiennya, gitu ya. Misalnya kalian login nih, tak 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 tak, ya. Dia akan nanya tuh, kamu itu, ya misalnya kamu datang di halaman utama ya. Sistem kita akan nanya, kita itu pasien baru atau pasien lama? Kalau pasien baru ya udah tinggal login aja di sini nih, login. Tapi kalau pasien lama silakan mendaftar terlebih dahulu di sini ada nih. Jadi dia harus melakukan use case ini, yang ini nih, create patient. Gitu ya. Karena di sini include teman-teman ya, lihat nih, di sini include kan. Nah, include, maka di sini sifatnya wajib ya, berarti harus dijalankan. Beda kalau ini nih, ini sifatnya extend kan, maka di sini ada extend di sini. Nah, jadi update ini teman-teman ya, itu bisa kita lewatin. Nah, kita lewatin saja. Kalau ini kan tidak, karena dia wajib. Sehingga kalau include ini, dia kan wajib dilakukan tuh. Maka dia harus ditaruh berurutan seperti ini. Kalau yang update passion information dia extend, maka bentuknya akan seperti ini. Termasuk nanti di akhir itu ya, itu ada perubahan cara pembayaran juga di sini. Itu teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Paham. Oke. Dan nanti kita bikin ya. Di sini diurutkan. Jadi nanti ada ya katakanlah nih pasien baru dia harus daftar dulu ya. Kemudian make payment arrangement. Nah, ini ada dua nih yang melakukan ini. Baik pasien baru sama pasien lama. Gitu. Karena dia bersifat extend gitu ya. Ini harusnya bentuknya seperti ini ya. Oh ya. Kalau pasien baru teman-teman ya, itu kan dia harus mengisi kan cara pembayarannya seperti apa. Jadi seperti ini. Oke. Nah, nanti setelah membuat nih, ya udah kan selesai ya. Create appointment selesai. Gitu. Ya. Yang ini nih, create appointment selesai kan. Ya udah. Nah, jadi pasien baru itu tidak mungkin bisa melakukan cancel, tidak bisa melakukan change ya. Karena memang datanya belum ada. Gitu. Karena dia belum ada, tentu tidak akan membuat create appointment gitu ya. Gitu teman-teman. Ya, kemudian di sini nanti akan ada pertanyaan. Ya, akan ada tiga lagi apa namanya decision juga gitu ya. Itu kalau create ya kita lakukan use case ya atau aktivitas untuk create appointment. Kalau ingin membatalkan, ini ada nih cancel, ini create ya, ini change.
Atau bahasa kita itu CRUD ya. C itu create, R itu read hanya untuk menampilkan. Kemudian update itu change ya. Delete itu meng-cancel ini, membatalkan gitu. Oke, teman-teman, dari sini teman-teman. Nah, ini kelihatan nih fungsional manage appointment nih. Ini ada 11, 12, 13 kan. Itu direpresentasikan di sini. Gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, silakan nanti ini dilihat slide-nya sambil dipelajari videonya berkali-kali gitu ya. Sampai benar-benar kalian memahami. Itulah bentuk dari diagram aktivitas ya. Sekarang diagram aktivitas teman-teman ya, ini bisa dibuat swim lane ya. Contohnya seperti yang ditampilkan di slide. Misalnya nih kalian ingin memodelkan ya, ini penggambarannya, tapi ini kayaknya nggak sistem sih, nggak kayak sistem sih, tapi lebih condong menunjukkan cara kerja dari swim lane ini, gitu ya. Oke, ini ya contohnya ini ya. Ini contohnya ada orang tua nih, ya dia berbagi tugas. Mungkin ini ayah, ya ini ibu, untuk membuatkan makanan makan siang ya, yang akan dibawa anaknya. Maka ketika akan saling membantu itu ada nih. Mungkin ini ayah ya, dia akan membuat sandwich. Kalau ibu ini dia akan membuat dessert sama catering. Nah, karena ada dua orang yang melakukan, kemudian ada pemisahan yang jelas gitu ya, bahwa yang kiri itu membuat roti, yang kanan membuat minuman atau makanan penutup, maka dipisah. Ya seperti kita berbagi lah, kamu bikin ini ya, kamu bikin itu ya, biar si anaknya itu mendapatkan makan siangnya dengan cepat. Lah intinya begitu teman ya, yang kayak gini ini itu tidak saling bergantung sehingga bisa kita paralelkan, kita lakukan bersama-sama. Ini sudah namanya BPM ya, Business Process Reengineering gitu ya. Atau swimlane yang bentuknya horizontal dan vertikal jadi satu, itu seperti ini. Gitu ya. Ini saya adopsi dari bukunya Dan Bilone dan Neil Pitman teman-teman. Ya, nah judul bukunya UML 2.0 in a nutshell. Oke, ini contohnya. Ini contoh apa ini? Contoh ketika ada pegawai baru masuk ke dalam sebuah perusahaan gitu ya. Nah, alurnya begini ya. Ternyata ada departemen HR, itu posisinya di Bumiayu ya. Kemudian ada departemen HR juga yang posisinya di Pagojengan. Ini bayangan perusahaannya sangat besar ya, sehingga divisi-divisi itu dipisahkan even di beda kantor gitu ya. Kemudian di Bantar Kawung itu ada departemen IT. Nah, masing-masing departemen itu memiliki satu bagian ya. Ada HRD di Bumiayu dan Pagojengan, ada departemen IT di Bantar Kawung, dan ada manajemen fasilitas di Bumiayu gitu ya. Sehingga untuk menempatkan si pegawai tersebut itu alurnya ya atau diagram aktivitasnya adalah ketika menerima berkas tersebut itu masuk ke HRD di Bumiayu, masuk ke tim IT di Bandar Kawung, dan masuk ke manajemen fasilitas di Bumiayu. Karena dia beda-beda tempatnya teman-teman ya, maka dia bisa melakukan secara paralel gitu. Apa melakukan apa? Oh, HR Bumiayu itu melakukan persiapan dokumen, manajemen fasilitas Bumiayu menyiapkan ruangan kantor gitu kan. Kemudian HR di Paguyangan itu mendaftarkan pegawai BPJS. Kemudian eh, apa namanya departemen IT-nya mempersiapkan account gitu. Jadi ketika kita menerima pegawai baru, ini aktivitas yang dilakukan. Nah, ini cara-cara membuat diagram aktivitasnya. Tentukan cakupan ya. Jadi use case mana yang akan dicakup oleh proses bisnis diagram aktivitas kita. Karena kita lihat juga dalam memodelkan satu diagram aktivitas, kita bisa menggabungkan lebih dari satu use case gitu ya.
Kemudian identifikasi aktivitas, yang ketiga identifikasi keputusan. Ini untuk melihat apakah ada kemungkinan-kemungkinan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika kita melakukan aktivitas tersebut. Itu dan seterusnya ya sampai digambar. Ini mah straightforward. Yang akhirnya nanti gambarnya adalah seperti yang di kanan ini tadi ya. Mana? Ini ya. Dan ini hanya untuk manage appointment saja ya. Dan nanti untuk produce schedule, record availability gitu ya, itu ada satu use case tersendiri. Oke, makanya di sini teman-teman, ya saya perlihatkan diagram use case-nya itu gini. Diagram aktivitas untuk apa, gitu kan. Kemudian diagram aktivitas untuk apa. Diagram aktivitas untuk apa, gitu ya. Nah, ini nanti diisi gitu. Jadi bukan satu diagram use case itu dibuat satu diagram aktivitas, bukan. Tetapi bisa lebih dari satu, gitu ya. Karena satu use case atau lebih dari use case itu bisa dibikin satu diagram. Gitu teman-teman ya. Jadi materi kita insya Allah saya akhiri dulu sampai ini. Gitu ya. Nanti pekan depan kita masuk ke area deskripsi use case. Yang lagi-lagi sudah saya buatkan template-nya di sini. Ini contoh template diagram use case seperti ini. Jadi ini kalian tinggal copas ya. Maka sini ada tulisan nih. Deskripsi use case untuk use case apa. Gitu ya. Nanti di sini ada banyak. Contohnya ini ya. Deskripsi use case untuk schedule appointment. Service use case untuk make appointment. Bentuknya seperti ini ya. Deskripsi use case untuk make referral use dan seterusnya. Jadi kalau nanti feature kalian banyak, ya di sini akan banyak. Makanya kemarin kan kalian ingat nih saya merevisi beberapa judul ya. Beberapa judul proposal yang kalian buat ya ini. Biar jangan terlalu sederhana juga jangan terlalu apa namanya detail gitu ya. Oke, nanti pekan depan kita akan bahas deskripsi use case. Begitu teman-teman ya, karena waktunya sudah habis dan kalian ada kuliah lain, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.